Halo sahabat penikmat buku, saat ini saya sedang berada di ajang Ubud Writers and Readers Festival di Bali. Dan ajang ini dihadiri oleh ratusan seniman, penulis, dan tentunya pembaca dari mancanegara maupun dari dalam negeri. Dan untuk mengetahui seperti apa semaraknya ajang Ubud Writers and Readers Festival ini, kita saksikan dulu yang satu ini. Ubud Writers and Readers Festival. Ajang UWRF ini telah diakui sebagai salah satu dari 5 festival sastra terbaik di dunia. Tahun ini 140 penulis dan seniman serta ribuan pembaca dari seluruh dunia datang ke Ubud untuk merayakan kecintaan mereka pada sastra. Di tahun ke-9, UWRF kali ini bertema Bumi Manusia yang diambil dari judul buku penulis legendaris Indonesia Pramudia Anantatur. Di UWRF juga dipentaskan monolog Nyai Ontosoroh, yaitu adaptasi dari buku Bumi Manusia yang dibawakan oleh artis Happy Salma. Tak hanya jadi ajang berdiskusi dan berbagi pengalaman, berbagai pertunjukan budaya pun ditampilkan di UWRF. Penggagas UWRF, Janet Deneve, terus bersemangat menyelenggarakan ajang ini karena kecintaannya pada Indonesia dan dunia sastra. More literary awards starting up, or something that we can actually work together with a sponsor to create, because I really believe that Indonesian authors, like other authors around the world, should be rewarded for a job well done, should be rewarded for their writing, and allow them to keep pursuing this craft, because it's not easy. Sayangnya dari sekitar 2.000 pembaca yang hadir, hanya 25% berasal dari dalam negeri sendiri. Diharapkan, ajang UWRF bisa meningkatkan kecintaan pada sastra dan makin memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Tim Liputan, Kompas TV. Yaitu tadi sekelumit tentang ajang Ubud Writers and Readers Festival di Bali. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu penampil di ajang Ubud Writers and Readers Festival, yaitu Happy Salma. Ya, Mbak Happy, terima kasih ya sudah bergabung bersama saya di sini. Nah, dan senang sekali ketemu Mbak Happy di ajang Ubud Writers and Readers Festival ya. Mbak Happy, bagaimana sih kesannya memerankan Nyai Ontosoroh di monolog yang tampil tadi ya di pembukaan? Rasanya ya tentu ada deg-degan juga, tapi seneng sih. Dan apa ya, saya dulu pernah mementaskan tapi tahun 2007 kan udah lama. Jadi dan itu bentuknya pementasan teater yang kolosal, pemainnya banyak. Nah ini ketika sendiri, terus waktunya juga terbatas latihannya, harus menghafal lagi naskahnya, dan di mana Bumi Manusia itu kan banyak dijadikan untuk studi banding atau bahan skripsi atau apa ya, orang itu banyak yang fanatiknya itu yang sangat ngefans dengan karya-karyanya Pak Pram. Jadi saya sebisa mungkin ya harus menghafal dengan baik juga naskahnya. Kalau sampai salah sedikit informasi bisa berabe juga karena banyak yang protes. Banyak yang protes. Terus kedua itu juga kan ceritanya sendiri juga berlatar belakang sejarah yang memang ada gitu. Nah, kita sama-sama penggemar buku Bumi Manusia nih ya Mbak Happy. Terus kalau buat Mbak Happy sendiri, apa sih dari buku Bumi Manusia yang paling menggetarkan Mbak Happy? Yang paling membuat saya ingat sampai kapanpun adalah, yuk kalau kita memang merasa terinjak atau kita merasa hak kita dirampas, kita melawan. Dengan melawan kita tidak sepenuhnya kalah, katanya gitu. Menang atau kalah nomor 2, yang penting kita do something, kesan seolah-olah seperti itu gitu. Dan maknanya itu kurang lebih tuh salah satu menjadi ya pegangan diri saya juga. Makanya saya menganggap bahwa karya-karya sastra itu memang bisa membentuk perangai atau pemikiran seseorang. Nah, Nyai Ontosoroh adalah karakter yang sangat kuat ya di sebuah karya besar gitu. Tentunya challenging gitu memerankan tokoh Nyai Ontosoroh. Apa saja yang Mbak Happy lakukan untuk menyelami karakter itu? Sebetulnya dengan kalimatnya juga sudah membentuk karakternya itu sendiri, karena banyak kalimat-kalimat Nyai Ontosoroh kan kalimat-kalimat gugatan melawan hukum, terus dia bermetamorfosis dengan keadaannya gitu. Jadi kalimatnya sendiri sudah mewakili, dan akhirnya teknis lah gitu yang bisa mendukung, misalnya dengan
gerak tubuh, intonasi, kurang lebih seperti itu. Dan saya kan orang Sunda ya, orang Sunda teh somea, senyum terus. Jadi ketika memang memerankan Ontosoro, salah satu tantangannya adalah yang memang harus lebih bersikap, lebih tegas, lebih saklek, lebih keras. Tapi kerasnya bukan judes ya, kalau menurut saya memang karena dia teguh aja pada pendirian. Nah, berapa lama kemudian Mbak Happy merasa akhirnya dapetin nih gitu karakternya Ontosoro itu? Kalau ini kan karena memang sebentar ya proses latihannya, jadi ya memang Tapi hanya kan sudah beberapa beberapa hari kali ya, kan Mbak ya Happy ini memerankan iya. tokoh itu ya. Kalau jadi ya memang udah lama 5 tahun yang lalu, tapi sebetulnya dia udah menjadi tabungan aku sih, kapan aja ketika mementaskan rohnya dia aku udah pegang gitu istilahnya, energinya dia udah aku dapet, aku tahu dia karakternya seperti apa. Jadi ketika mementaskannya lagi aku lebih ke tekniknya, menghafal gitu, kurang lebih gitu sih. Dan hanya beberapa hari sih kita latihannya dan menghafalnya. Untuk monolog itu. yang Iya, yang di kali Ubud ini. Writers ya. Karena ini kan sebelumnya saya baru mementaskan satu karya yang 2 jam monolog sendirian. Ketika mengerjakannya 30 menit rasanya udah oke. Bukan berarti gampang, cuma maksudnya saya pernah melewati yang lebih berat lagi gitu. Nah, Mbak Happy ini selain seorang seniman juga seorang penulis ya. Dan ini adalah kumpulan cerpen dari Mbak Happy Salma yang ditulis tahun 2008. Itu kayaknya tahun 2006 yang ini 2008. Iya. Nah, ini udah cukup lama nih kita menunggu lagi karya-karyanya Mbak Happy. Sebetulnya tahun 2010 saya mengeluarkan novel sih Mbak, tapi novelnya itu berbentuk kolaborasi dengan salah satu penulis namanya Pidi Baik. Jadi kita kolaborasi berdua, 2 tahun lalu kita baru keluar. Nah, untuk yang baru lagi saya masih belum ada rencana. Ya Mbak Happy, terima kasih banyak sama-sama. untuk bincang-bincangnya, sukses untuk karya-karya Anda. Terima kasih. Dan sekian dulu dari ajang Ubud Writers and Readers Festival. Jangan lupa untuk menjadikan buku sebagai bagian dari hidup Anda. Sampai jumpa.